Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7, yang kelompok 7 ini beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri yang bernama Jikri Ramadan, dan yang kedua teman saya yang bernama Ahmad Hamdani yang akan mempraktikkan media pembelajaran nantinya. Oke, di sini kelompok kami akan membawakan materi tentang wudhu. Berikut materi wudhu yang akan kami sampaikan. Ya, di situ ada 3. Yang pertama ada pengertian wudhu, yang kedua rukun-rukun wudhu, dan yang ketiga tata cara wudhu. Berikutnya, di sini saya akan mengklasifikasikan materi tentang wudhu dengan klasifikasi jenis materinya. Oke, yang pertama itu ada tadi pengertian wudhu. Pengertian wudhu ini berupa penjelasan tentang wudhu. Maka ini termasuk konsep. Nah, dan di sini kami akan memakai media yaitu PPT. Kemudian yang kedua ada rukun wudhu. Rukun wudhu ini berupa jumlah rukun, maka di sini termasuk fakta. Nah, tapi apabila ingin dijelaskan maka bisa menjadi konsep. Dan di sini kami untuk rukun wudhu ini memakai media PPT. Kemudian yang ketiga itu tata cara wudhu. Tata cara wudhu ini berupa urutan-urutan gerakan wudhu. Maka ini termasuk prosedur. Maka di sini kami memakai video tutorial. Ya, itu tadi berupa klasifikasi materi yang akan disampaikan. Setelah ini bisa kita lihat praktiknya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdani. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang wudhu. Baiklah, kita akan masuk pada penjelasan yang pertama tentang pengertian wudhu. Apa sih itu wudhu? Wudhu secara bahasa berarti bersih dan indah. Dalam bahasa Arab, wudhu berasal dari kata al-wada'ah yang bermakna al-hasan, yaitu kebaikan. Sekaligus juga bermakna an-nadhafah yang berarti kebersihan. Nah, kemudian secara pengertian syara, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkait dalil pelaksanaan wudhu terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran surat Maidah ayat ke-6. Nah, yang selanjutnya adalah rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Rukun wudhu adalah hal-hal yang harus dilaksanakan ketika kita berwudhu. Rukun wudhu juga merupakan syarat sahnya wudhu itu sendiri. Nah, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Nah, kita akan coba uraikan satu persatu daripada rukun wudhu ini. Baiklah, yang pertama niat wudhu adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Artinya sekaligus juga niat dalam hati, aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah membasuh wajah atau muka. Nah, adapun batasannya adalah yang pertama dimulai dari batas tumbuh rambut pada umumnya,
kemudian sampai ke bawah pada tulang tempat tumbuhnya gigi bagian bawah. Nah, di sini kemudian sampai ke bagian dagu. Kemudian juga bagi laki-laki yang memiliki jenggot, maka diharuskan untuk menyela-nyela jenggotnya agar kulit yang tumbuh jenggot juga ikut basah. Nah, kemudian lebarnya itu di antara dua telinga. Nah, itulah bagian wajah yang harus dibasuh. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke bagian siku. Selanjutnya, rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Nah, sebagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa cukup dengan mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala artinya adalah membasahi sebagian kepala, gitu. Kemudian rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki. Nah, kemudian rukun yang keenam dan yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib artinya adalah melaksanakan semua rukun wudhu secara berurutan, secara teratur. Jadi tidak boleh secara acak-acakan, melainkan harus sesuai dengan urutannya. Nah, mungkin demikian penjelasan tentang pengertian, kemudian dalil wudhu, kemudian juga rukun wudhu, dan selanjutnya untuk memperjelas akan kami sampaikan berupa video tentang tata cara pelaksanaan wudhu. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh,
tertib, dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin.